Salah satu kemampuan yang harus dimiliki Rusia dan Amerika adalah menghadang serangan rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile ICBM. Sayangnya, kedua negara ini masih mengandalkan sistem tua yang harus segera diperbarui. Untuk menghadang serangan rudal antar benua, Rusia masih mengandalkan warisan Soviet. Ilmuwan dan insinyur Soviet menguji pertama kemungkinan pencegatan rudal balistik pada tahun 1945. Namun penelitian dan pengembangan secara aktif diluncurkan pada tahun 1953. Pada 1 Februari 1956, dua proyek pertahanan rudal disajikan, salah satunya sistem A yang kemudian disetujui oleh pemerintah. Sistem A dikendalikan oleh sebuah kompleks komputasi berbasis darat yang menghitung lintasan rudal berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari 3 radar. Jarak antar radar adalah 170 km, membentuk garis segitiga dengan peluncur rudal pencegat V1000 ada di tengah. Tes pertama mengalami kegagalan. Komputer tidak memiliki kekuatan untuk secara akurat menghitung lintasan. Baru pada 4 Maret 1961 untuk pertama kalinya tes dinyatakan berhasil. Pada 1 September 1971, sistem pertahanan rudal pertama Soviet A-35 ditempatkan dan siaga tempur di sekitar Moskow. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip dan teknologi yang diuji pada percobaan sistem A. Sistem itu kemudian terus dikembangkan dan menjadi varian A135M yang masuk ke dalam layanan pada tahun 1977. Ciri khas utamanya adalah kemampuan untuk mencegat rudal balistik multi hulu ledak. Pada saat yang sama, sistem pertahanan rudal baru juga dikembangkan. Sistem baru tersebut adalah A135 Amur dan mulai beroperasi pada tahun 1990 dan 5 tahun kemudian ia dinyatakan siap tempur dan diletakkan di wilayah Moskow. Sistem baru itu disebut sebagai A135 Amur dan mulai beroperasi pada tahun 1990 dan 5 tahun kemudian ia dinyatakan siap tempur dan diletakkan di wilayah Moskow. Sistem ini telah dimodernisasi beberapa kali termasuk perangkat komputasi. Akibatnya sistem sekarang berjalan jauh lebih cepat. Sistem ini bekerja dengan satelit militer Rusia mendeteksi peluncuran rudal dari musuh dan kemudian stasiun radar Vonorezh dan Dairyal melacaknya. Pada titik ini, pemimpin Rusia memiliki waktu untuk membuat keputusan tentang serangan balasan. A135 termasuk stasiun radar radio Don 2N yang terletak di Sofrino dekat Moskow. Radar mendeteksi hulu ledak terbang di ruang angkasa pada jarak hingga 3.700 km dan informasi ditransmisikan ke titik komando. Kemudian informasi diproses dan dikirim lebih lanjut untuk situs peluncuran rudal. Situs peluncuran rudal dikerahkan di sekitar Moskow memiliki 12 hingga 16 silo dengan rudal pencegat 53T6 yang mampu menghantam target pada jarak hingga 60 km dan pada ketinggian hingga 45 km. Pada 2016 sebanyak 68 pencegat 53T6 dalam pelayanan. Fitur utama dari A135 adalah bahwa itu benar-benar otonom termasuk akuisisi target, mengunci dan otorisasi peluncuran pencegat. A135 juga mampu membedakan antara hulu ledak dan umpan rudal balistik. Meski A135 mungkin merupakan sistem yang canggih dan efisien, fakta yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa teknologi ini sudah tua.
Rusia tengah berusaha untuk mengembangkan penggantinya yang dikabarkan sedang dalam pengujian. Di masa depan A135 akan digantikan oleh sistem pertahanan A235 Nudol. Informasi tentang sistem baru ini masih sangat terbatas, namun dikabarkan akan memiliki jangkauan yang lebih jauh dan akurasi yang meningkat. Pada saat yang sama, sistem pertahanan rudal tidak memberikan perlindungan 100% dari serangan nuklir besar dan hanya mampu mencegat beberapa hulu ledak. Selain itu, sistem tersebut adalah silo hingga musuh potensial dapat memperoleh koordinat mereka. Masalah terakhir ini akan diselesaikan setelah sistem rudal pertahanan S-500 memperkuat A235 di wilayah Moskow dan memberikan perlindungan dari rudal musuh di daerah lain. S-500 adalah sistem mobile dan dapat bergerak dengan cepat mengubah lokasinya. Lalu bagaimana dengan Amerika? Untuk mencegat rudal antar benua, negara ini mengandalkan apa yang disebut sebagai Ground-Based Midcourse Defense atau GMD. Sistem pertahanan ini mahalnya luar biasa, yakni sekitar 40 miliar dolar Amerika atau sekitar 577 triliun rupiah. Sistem ini berevolusi dari usaha miliaran dolar yang dimulai pada era Presiden Ronald Reagan pada tahun 1983 untuk solusi Star Wars terhadap ancaman rudal balistik selama Perang Dingin. Ketika itu, Uni Soviet adalah satu-satunya kekhawatiran utama. Meski mahalnya tidak ketulungan, GMD memiliki catatan yang tidak stabil. Dari 18 tes yang dilakukan sejak 1999 hingga 2017, hanya 10 yang dinyatakan sukses. Pengujian terakhir dilakukan pada Mei 2017 lalu, di mana GMD berhasil mencegat kelas ICBM yang diluncurkan dari situs uji Reagan di atol Kwajalein di Kepulauan Marshall. Ini menjadi pertama kalinya GMD mampu mencegat target kelas rudal antar benua. Beberapa sensor menyediakan target akuisisi dan pelacakan data ke sistem komando, kontrol, dan manajemen pertempuran serta komunikasi atau C2BMC. Radar X-band berbasis laut yang berada di Samudra Pasifik juga mengakuisisi dan melacak target tersebut. Sistem GMD menerima data pelacakan target dan mengembangkan solusi pengendalian tembakan untuk mencegatnya. Sebuah pencegat berbasis darat diluncurkan dari pangkalan udara Vandenberg di California untuk mencegat dan menghancurkan sasaran tersebut dalam sebuah tabrakan langsung. Kabar baiknya tentang GMD adalah bahwa sistem ini bisa mencakup seluruh wilayah Amerika hingga dapat menumpulkan serangan yang datang dari segala arah, termasuk misalnya peluncuran rudal yang tidak disengaja oleh Rusia. Berita buruknya adalah bahwa tidak akan sulit bagi musuh seperti Korea Utara untuk mengalahkan GMD. Saat ini hanya ada 44 rudal pencegat duduk di silo dan 2 atau 4 dari mereka mungkin diperlukan untuk menghentikan hulu ledak nuklir tunggal yang masuk. Intelijen Amerika memperkirakan 44 pencegat tidak akan cukup untuk mengalahkan serangan yang dilakukan Korea Utara. Kongres telah meminta jumlah pencegat ditingkatkan 20 dan pencegat baru berada di silo mereka pada 2022. Badan Pertahanan Rudal memiliki 2 opsi dasar. Mereka dapat meningkatkan pencegat yang ada hingga mereka dapat mengatasi ancaman beberapa tahun lagi, atau dapat membangun pencegat generasi berikutnya hingga mereka siap lebih cepat. Salah satu pendekatan akan menutup kesenjangan jangka pendek dalam hal kemampuan, tetapi pada saat ancaman benar-benar menjadi ditekankan, tidak ada sistem yang bisa melakukan tugas mempertahankan wilayah Amerika.
Jawaban yang jelas adalah menerima kenyataan bahwa pencegat masa depan yang benar-benar mampu mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba dan melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga pencegat berbasis darat yang ada menjadi pilihan yang paling efektif. Pada dasarnya itulah yang diusulkan Boeing ke Badan Pertahanan Rudal. Ia ingin memanfaatkan teknologi yang dikembangkan dari kendaraan pembunuh yang dibatalkan untuk membuat GMD lebih mampu hingga tahun 2030 ketika pengganti kemungkinan akan tersedia. Boeing mengatakan dapat meningkatkan 20 pencegat yang dimandatkan Kongres untuk ditambahkan ke GMD sehingga mereka mampu mengatasi 85% dari ancaman. Sebanyak 15% sisanya hanya dapat diatasi oleh pencegat baru. Tetapi ancaman itu mungkin tidak akan terwujud sampai pertengahan 2030-an. Demikian sahabat jejak tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.